menarik dari notaris PPAT Kota Tangerang Selatan. Gelis dan lupus ya, katakan. Acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu, yaitu diskusi panel. Upgrading dengan tema kupas tuntas peraturan hak atas tanah terbaru, yaitu mengenai peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN RI nomor 16 tahun 2022 tentang pelimpahan kewenangan penetapan hak atas tanah dan kegiatan pencabutan. 2. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN RI nomor 1241 dari SKHK 02/9/2022 tentang perolehan dan harga rumah tinggal atau hunian untuk orang. Yang ketiga, keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional RI nomor 1339 dari SKHK 02/9/2022 tentang pemberian hak atas tanah secara umum. Materi yang akan disampaikan oleh rekan kita Dr. Udin Narsudin SH dan Bapak Yayat Ahadiat Awaludin SITMH selaku Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten. Dengan moderator rekan Rani Hidayat SHMH dan rekan Ida Nur Fatma SHMH. Untuk narasumber dan moderator, kami persilakan naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan semua, juga para undangan yang telah hadir dan membuka pada acara siang sampai sore ini. Baik, langsung saja untuk materi pertama atau sesi pertama dari acara ini, kupas tuntas peraturan hak atas tanah terbaru dan sharing session BPN dan BPN Tangsel nanti di sesi 2 ya. Saya bacakan langsung materi pada sore hari ini, sore ya, ini udah masih sore ya, siang menjelang sore ya. Yang pertama adalah Bapak Yayat Ahadiat Awaludin SSITMH. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten. Kemudian pemateri kedua, mungkin rekan-rekan sudah paham ya, Udin ya, dari Tangsel, Dr. Udin Narsudin, SHMH, anggota Majelis Pembina dan Pengawas PPAT, kemudian MKP juga ya, kemudian MKP di PP4 yang terkait kode etik, kemudian yang pertama tadi terkait pembinaan dan pengawasan. Jadi berdoa teman-teman tidak berhadapan dengan Kang Udin di MPP ya, karena kalau udah berhadapan dengan beliau berarti ada masalah sampai tingkat pusat. Alhamdulillah menarik ya. Kemudian langsung saja karena ini ada terkait peraturan baru yang perkabarian yang baru ditandatangani oleh Bapak Menteri Oktober lalu ya Pak Yayat ya. Ini masih hangat ya. Nanti mungkin bisa ditanyakan diskusi lebih lanjut kepada Pak Yayat dan juga Pak Udin
yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Tentara Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang pelimpahan kewenangan penangkapan hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah, serta ada lagi satu peraturan ya, Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN RI Nomor 1339 SHAK 02/10/2022 tentang pemberian hak atas tanah secara umum, di mana secara teknis sekali ya hak-hak terkait yang diberikan oleh pemerintah ya Pak ya. Langsung saja mohon teman-teman yang berfoto di belakang untuk menyegerakan fotonya agar teman-teman lain yang serius menyimak acara ini lebih serius dalam mendengarkan. Silakan, monggo Pak Yayat dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Pak Kanwil, yang saya hormati juga Pak Ketua Pengwil 5, Pengda Kota Tangsel, Bapak Ibu Hadirin sekalian. Mohon maaf saya berdiri dan duduk di sini. Saya disclaimerkan terlebih dahulu ya. Tadi dari Pak Ketua Umum terkait dengan masalah saya. Jadi saya duduk di depan Bapak Ibu sekalian dalam rangka mendapat tugas pendelegasian dari Bapak Direktur Pak Husaini untuk menyampaikan bahan beliau terkait dengan kegiatan sore hari ini. Kebetulan memang pada dua minggu yang lalu kami juga melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait peraturan-peraturan yang keluar yang dikeluarkan oleh Kementerian BPN dalam rangka pelaksanaan UCK dan juga monitoring kegiatan program proyek strategis nasional yang dilaksanakan di Kota Batam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, bahan-bahan yang disampaikan ini, kalaupun nanti pada saatnya ada sesi tanya jawab, saya belum bisa memberikan jawaban karena ini kebijakan dari pusat bahwa kami di Kanwil di Kata itu adalah sebagai pelaksana peraturan yang disusun oleh Kementerian BPN. Dalam pelaksanaannya nanti ada kendala, ada hambatan, kendala masalah yang dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian, itu memang kita bicarakan bersama. Karena memang banyak sekali peraturan-peraturan yang ditertibkan oleh Kementerian BPN, selalu ada permasalahannya di lapangannya. Terakhir kemarin pada saat pertama kali dilaksanakan layanan elektronik baik SKPT ataupun pengecekan, begitu luar biasanya sampai kita selalu berdiskusi dengan Kata, dengan Pengwil juga, dan kami pada saat itu terus terang di push juga oleh Kementerian BPN supaya segera melaksanakan layanan elektronik tersebut. Sebelumnya, jauh-jauh hari waktu saya masih di Kota Bandung, layanan elektronik tahun 2019 kalau tidak salah. Itu juga sama. Dalam pelaksanaannya selalu ada kendala. Tetapi semuanya juga akan settle, akan seimbang. Pada saatnya nanti kalau misalnya ada masukan-masukan, justru paling utama adalah masukan-masukan yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, sehingga kami dalam pelaksanaannya terus kami perbaiki, terutama terkait dengan sistem yang ada di kami, aplikasi di KKP-nya. Tadi disampaikan oleh Pak Ketum berkaitan dengan masalah BPHTB. Kalau misalnya BPHTB itu rezimnya rezim waris, itu ya, rezim waris, ahli waris keseluruhan, terus dibagikan kesepakatan menggunakan APHP diberikan kepada salah seorang. Nah, permasalahan ini memang sampai sekarang belum bisa dituntaskan. Ada kabupaten kota yang tetap mewajibkan membayar BPHTB waris dan juga membayar BPHTB siapa yang menerima dari kesepakatan bersama para ahli waris itu untuk menerima hak atas tanah, hak atas bersama itu. Dan itu di Kabupaten Karawang juga tempat kami dulu pernah kerja sama, di Kota Bandung juga sama. Nah,
Nah kalau di Halmahera Tengah karena belum pernah ada, gitu kan tidak ada masalah. Kebetulan PPAT-nya juga tidak ada di sana, belum ada PPAT. Pada saat saya mau keluar dari Halmahera Tengah, baru ada satu notaris PPAT yang diangkat di sana. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang berminat di Halmahera Tengah. Kebetulan di sana belum ada saingan. Di sana ada kawasan industri BLP Nikel yang besar. Baik, dan sudah saya. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mohon izin kami menyampaikan bahan paparan yang sudah mendapat restu dari Pak Husaini dan semalam juga saya ditelepon oleh Pak Bio untuk mewakili beliau-beliau di hadapan Bapak Ibu sekalian dan juga langsung perintah dari Pak Kanwil karena kebetulan saja saya sebagai Kabid Penetapan di Provinsi Banten ini. Baik, lanjut. Saya sambil berdiri saja ya. Jadi waktu berapa menit? 15 menit. Mudah-mudahan bisa tuntas dari 15 menit ya. Mohon kita sama-sama menyimak apa yang ada di dalam paparan yang disampaikan oleh Pak Direktur. Ya, beberapa peraturan yang tadi disampaikan dalam rangka untuk kupas tuntas di Kabupaten Kota Tangsel ini merupakan dari pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Lanjut saja ya. Jadi ada beberapa terobosan yang dilakukan pasca OJK. Lanjut ya. Ya, yang pertama itu adalah pembentukan bank tanah sesuai amanat dari pasal 125 sampai 135. Selanjutnya penguatan hak pengelolaan. Kenapa disebut dengan penguatan hak pengelolaan? Ya, tidak hanya kepada instansi pemerintah, tetapi juga kepada BUMN, BUMD, pemerintah daerah kabupaten kota, dan juga ada yang disebut dengan badan bank tanah. Itu untuk mengakomodir. Terus satuan rumah susun untuk orang asing, pasal 143 sampai 145. Pemilikan orang asing atas rumah susun diperluas, dapat di atas 1 bangunan. Ya. Terus adanya asas pemisahan horizontal untuk pemilikan orang asing. Nanti akan kami sampaikan di slide berikutnya. Terus adanya pemberian hak pada ruang atas tanah dan ruang bawah tanah. Selama ini pemberian atas tanah itu adanya di atas tanah, permukaan bumi. Nah, kedepannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini diperluas lagi, ada pemberian atas tanah, ruang atas tanah dan ruang bawah tanah. Karena memang sangat berkembang. Lalu selanjutnya adalah dokumen elektronik. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Faisal. Pak Faisal secara deklaratif juga mendeklarasikan ini bahwa data di kantor pertanahan itu memang masih akurat, belum sempurna. Tapi kita terus berusaha untuk memperbaiki itu. Dalam rangka nanti dalam pelayanan elektronik secara full elektronik pada tahun 2020. Lanjut, Bu. Mohon maaf ya Bu ya, jadi operator dulu. Oke, selanjutnya subjek HM SRS meliputi warga negara Indonesia, juga ada warga negara asing dan juga instansi pemerintah. Kemudahan syarat orang yang asing cukup dibuktikan dengan dokumen keimigrasian seperti visa, paspor atau izin tinggal. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Ketum dalam pelaksanaannya, kembali lagi dalam pelaksanaannya terdapat hambatan kendala. Bukan hanya dari internal kita, juga kaitannya dengan kementerian atau lembaga di luar kita. Juga sama nanti, selama ini yang dijadikan sebagai dasar untuk permohonan hak itu menggunakan link nomor kependudukan, ya. Tapi sekarang dengan adanya peraturan atau keputusan menteri terkait dengan permohonan itu bisa menggunakan visa, paspor ataupun izin tinggal. Nanti kemungkinan juga di dalam KKP-nya, di dalam sistemnya itu akan dimasukkan. Itu merupakan syarat mandatori yang harus dipenuhi di dalam sistem tersebut. Ya, rumah tempat tinggal ataupun yang dapat dimiliki oleh orang asing. Satu adalah rumah tapak, ya. Yang selanjutnya adalah rumah susun. Nah, di sini dipertegas lagi melalui jual beli, hibah, permenungan, lelang atau cara lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun. Narasi itu sudah kita kenal sejak dulu ya. Lanjut dulu. Ya, ini asas pemisahan horizontal yang tadi saya sampaikan.
bahwa hak milik atas satuan rumah susun merupakan hak kepemilikan atas satuan rumah susun yang bersifat perseorangan, yang terpisah dari hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Itu ya, ada 3 hak bersama. Nah, hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama dihitung dengan NPP, perbandingan proporsional ya. Untuk orang asing, tanah bersama tidak dihitung. Nanti batasan kepemilikan rumah tinggal atas hunian orang asing minimal harga, luas bidang tanah, jumlah bidang tanah, dan peruntukan penggunaannya. Seharusnya sendiri di atas tanah HDP dibangun di kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas, dan pelabuhan bebas, kawasan industri, dan kawasan ekonomi lainnya, seperti kawasan perkotaan, pendukung perkotaan, kawasan pariwisata, dan kawasan yang mendukung pembangunan hunian vertikal. Nah ini untuk HGB, yang jangka waktu HGB di atas tanah negara dapat diberikan perpanjangan sekaligus dengan pembeliannya setelah SMM. Ini untuk rumah sarusun ya, karena selama ini pemberian dengan perpanjangan itu sendiri-sendiri. Pemberian dulu baru habis, sebelum habis harus perpanjang. Nah ini sekaligus bisa dilaksanakan pemberian sekaligus dengan perpanjangannya. Terus kalau di atas HPR diberikan perpanjangan dan pembaharuan setelah SMM, sertifikat layak fungsi. Lanjut, Bapak sekalian, kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian orang asing diberikan batasan. Tadi yang saya sampaikan, untuk rumah tapak, rumah dengan kategori rumah mewah sesuai dengan ketentuan peraturan undangan. 1 bidang tanah per orang per keluarga, atau tanahnya paling luas 2000 meter persegi. Ya. Dapat diberikan lebih dari 1 bidang dengan luasan lebih dari 2000, harus dengan izin menteri. Nah, izin menteri ini juga mekanismenya mungkin nanti akan ditindaklanjuti lebih lanjut oleh Dirjen PHP. Bagaimana mekanismenya? Untuk rumah susun dengan kategori rumah susun komersial yang bisa diberikan pada warga negara asing. Nah ini batasan harga minimal Bapak-Ibu sekalian. Jadi nanti pada saat melakukan transaksi harus dipastikan terlebih dahulu untuk rumah tapak berapa minimalnya di Banten. Itu yang 5 miliar ke atas. Ya, yang rumah tapak. Jangan nanti kalau misalnya rumah tapak 3 miliar atau 2,5 miliar yang akan dibeli oleh orang asing itu diproses. Atau bisa saja nanti orang asing dia membelinya yang 2,5 miliar gitu ya. Tapi dia mengakuinya bahwa tanah itu, rumah itu nilainya 5 miliar, padahal hanya 2,5 miliar. Itu bisa jadi nanti di dalam kekosongan aturan yang kita miliki ini nanti untuk memanipulasi data. Hanya mungkin konsekuensinya terkait dengan masalah PPH dan BPHDB yang harus dibayarkan. Ya. Terus untuk batasan satuan rumah susun di Banten itu yang nilainya di atas 2 miliar. Ya, lanjut. Nah ini untuk masyarakat Indonesia di luar negeri atau diaspora, itu pemahaman ya, warga negara Indonesia serta orang asing yang menetap dan atau bekerja di luar negeri. Orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia, yang mencakup ex warga negara Indonesia, warga negara asing yang orang tua kandungnya warga WNI yang menetap dan atau bekerja di luar negeri. Nah dia bisa memiliki properti untuk pembeliannya sama tadi. Selain visa paspor, untuk yang diaspora itu ada kartu masyarakat Indonesia di luar negeri. Nah ini nanti terkait dengan masalah mekanismenya, tata caranya, itu akan diatur kemudian oleh Kementerian PUPR. Coba ya, lanjut. Nah ini perkembangan dari peraturan terkait dengan hunian orang asing. Ya. Yang pertama itu Permen nomor 29 tahun 2016. Ya, dicabut dengan Permen ATR 1921 dan dikeluarkan Permen nomor 1241 tentang rumah tinggal. Ya, tempat tinggal yang telah orang asing sebelum keputusan ini mulai berlaku memperdomani ketentuan sebelum berlakunya keputusan ini. Jadi kalau misalnya ada berkas yang masuk dari Bapak sekalian ke kantor pertanahan sebelum berlakunya peraturan ini masih menggunakan peraturan yang lama. Ya. Nah,
Artinya kalau misalnya ada kejadian seperti PBJB yang telah dibuat sebelum tanggal 12 September tetap berlaku dan dapat dibuatkan akte jual belinya serta dapat didaftarkan sesuai ketentuan sebelum berlakunya campaign yang nomor 12 pas ini. Lanjut. Nah, inilah regulasi setelah OJK yang ada di Kementerian BUMN. Ya, pertama itu OJK, terus peraturan turunannya PP nomor 18 2021, Bapak Ibu sekalian sudah pemilihan. Terus turunannya lagi 18 2021 peraturan menteri, dan selanjutnya Kepmen nomor 1339 tentang pemberian hak secara umum. Nah, tadi yang punya punya orang asing sudah kita bahas ya. Kita langsung terkait dengan pemberian hak secara umum, di mana tugas kami sebagai narasumber untuk menyampaikan tadi ada dua. Kalau yang Pak Dr. Udin satu ya Pak Dr. ya. Baik Bapak sekalian, di dalam kita lanjut dari OJK ini ada terkait dengan Permen nomor 18 tahun 2021, di mana salah satunya adalah terkait dengan ketentuan pemberian hak atas tanah secara umum yang ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri nomor 13/9 tahun 2022. Nah, mari kita buka apa saja yang ada di dalam peraturan tersebut. Silakan Bu. Ini dia. Kenapa disebut dengan peraturan pemberian hak atas tanah secara umum? Di sini bisa dijelaskan. Pemberian hak atas tanah secara umum adalah pemberian hak atas tanah sebidang tanah kepada pihak yang memenuhi syarat yang dilakukan dengan satu penetapan pemberian hak. Ya. Perubahan hak atas tanah yang diajukan melalui pemberian hak atas tanah secara umum adalah hak atas tanah pada satu bidang tanah secara utuh. Ya. Dalam satu sertifikat atas tanah, bukan sebagian. Itu yang harus digarisbawahi. Apabila hak atas tanah yang akan dilupakan haknya telah berakhir jangka waktunya, maka tidak perlu terlebih dahulu diberikan perpanjangan jangka waktu atau pembaharuan. Ini masih sama dengan peraturan yang lama. Jadi haknya masih berlaku dan yang sudah habis itu bisa diubah menjadi hak milik Kementerian HDP ataupun hak pakai yang berjangka waktu. Dalam rangka pemberian hak atas tanah secara umum tidak diperlukan pemeriksaan lapangan. Nah, inilah yang membedakan antara pemberian hak atas tanah secara umum ini. Tadi disampaikan tidak diperlukan kegiatan pemeriksaan lapangan. Beda dengan pemberian hak atas tanah secara khusus. Ya. Bidang tanah tersebut dianggap masih dipunyai oleh bekas pemegang haknya selama yang bersangkutan dapat. Itu yang harus menjadi perhatian juga. Mungkin ada dari pemohon yang memberikan keinginannya berkasnya disampaikan kepada PPAT untuk disampaikan kepada kantor pertanahan ya dalam rangka proses itu. Tolong diperhatikan kaidah-kaidah yang ada di dalam ketentuan Kepmen nomor 13/9 ini. Ya. Dapat menunjukkan bahwa sertifikat hak atas tanah masih dipegang oleh yang bersangkutan dan masih dalam penguasaannya. Ya. Selanjutnya belum tanya. Nah, namun untuk memastikan penggunaan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan. Sebenarnya kalau misalnya peraturan ini tidak diperlukan adanya pemeriksaan lapangan, tapi manakala kantor pertanahan, pakakannya ataupun kepala seksinya memandang perlu untuk dicek ke lapangan apakah betul bidang tanah yang dimohon itu adalah rumah tinggal atau ruko atau rumah. Karena rumah toko dan rumah kantor itu nanti kita akan bacakan, akan sampaikan itu syaratnya adalah nama juga rumah toko nanti ditinggali oleh pemohon tersebut. Tidak seperti Pak Dokter punya ruko disewakan, tapi juga tidak ditinggali oleh yang penyewa itu. Penyewanya hanya digunakan untuk jualan saja. Bahkan kamar-kamar itu digunakan untuk gudang. Nah itu nanti akan kita cek. Meskipun nanti akan kita lihat dokumen-dokumen yang ada terkait dengan perizinannya, apakah itu betul rumah toko dan betul berfungsi sebagai rumah sekaligus juga sebagai toko. Untuk bidang tanah yang berada di atas HPR harus mendapat rekomendasi dan persetujuan. Nah ini mohon bantuannya dari Bapak Ibu sekalian, dari para PPAT apabila mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk mengajukan permohonan
perubahan ya, pemerintah Sarawak ini, tolong bantu kami karena kadang-kadang di dalam sertifikat ibu itu tidak dicantumkan bahwa HGB tersebut berada di atas HPL nomor berapa. Dan itu kejadian di Kota Bandung pada saat kami bertugas di sana, itu lolos, jadi akhirnya berurusan dengan penegak hukum. Ya, harus ada persetujuan atau komunikasi dari pengguna HPL. Nah, prosesnya di kantor pertanahan, nanti mohon kalau misalnya ada teman-teman di kantor, dia memproses mengeluarkan pemberatan atau tidak seperti ini ya, proses langsung di stempel, hanya dicap saja. Kalau tidak dicap, nanti sudah ada template-nya yang disediakan oleh aplikasi, jadi tinggal dicetak di dalam putaran dan sertifikat. Ya. Untuk dirubah menjadi hak yang sesuai berdasarkan keputusan pemberian hak secara umum. Ini sebenarnya sama dengan peraturan yang kita dahulu. Ya. Cukup dicap atau di print out berdasarkan template yang sudah disediakan. Lanjut Bu. Ya, perkembangan kebutuhan masyarakat bahwa rumah tinggal dibuat sebagai usaha atau rumah tangga. Ya, di dalam pasal 94 tentang pengelolaan tentang hak pengelolaan atas tanah disebutkan HGB dan hak pakai yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, gitu ya, warga negara Indonesia bukan warga negara lain, yang digunakan dan dimanfaatkan untuk rumah tinggal termasuk rumah toko dan kantor, dapat diberikan hak pilih atas permohonan pemegang haknya. Atas permohonan pemegang haknya. Ya. Lalu pasal 149 sampai 153 diatur pada bagian ketiga mengenai pemberian hak milik atas satuan hak milik atas tanah untuk rumah tinggal, rumah toko dan rumah kantor. Prosesnya sama juga. Langsung distempel pada pemutaran dan sertifikat HGB hak pakai berjangka waktu ya, bukan hak pakai yang punya pemerintah, diubah menjadi hak milik. Oke, lanjut ya. Di pasal 149-nya HGB atau hak pakai yang masih berlaku atau sudah berakhir haknya yang dipunyai oleh perorangan warga negara Indonesia dan dipergunakan serta dimanfaatkan untuk rumah tinggal, rumah toko atau rumah kantor dapat diberikan hak milik. Nah ini yang poin 2-nya yang perlu diperhatikan. Rumah kantor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan rumah tunggal yang dipergunakan untuk rumah sekaligus juga untuk kantor. Itu mohon Bapak Ibu sekalian membantu kami juga. Kalau misalnya meskipun nanti satu blok itu bukan gitu kan, rumah kantor atau rumah toko, harusnya memang dia tinggal terus ternyata tidak ditinggali. Nah itu nanti bagian yang memeriksa data yuridis, data fisik dari kantor pertanahan akan menilai apakah itu memang betul digunakan untuk rumah kantor atau rumah toko. Nah ini untuk rumah tinggal. Luasannya sampai dengan 600 meter yang bisa ditingkatkan menjadi hak milik masih sama dengan dulu. HGB atau pakai masih berlaku atau telah berakhir atas nama pemegang hak yang masih hidup atau meninggal dunia. Nah, ini nanti dalam prakteknya mungkin tadi sampai oleh Pak Dokter betul permasalahannya, sehingga tolong nanti sampaikan kalau contoh misalnya sudah ada di protokol pelaksanaan ini permohonan-permohonan yang berkaitan dengan masalah ini, tolong disampaikan segera kepada kami supaya kami bisa menindaklanjutinya bukan hanya dari sisi peraturannya saja, tetapi juga dari sisi aplikasinya. Ya, dan juga mungkin kaitannya dengan Pemda Kabupaten Kota berkaitan dengan BPHTT yang harus dibayar. Itu harus ada pemahaman dulu nanti mungkin, atau kalau ada permintaan dari BPHT untuk kita diskusi dengan Pemdanya gitu kan, supaya ada persamaan persepsi, bisa nanti kita berkomunikasi. Ya. Selanjutnya untuk ruko dan rukan itu luasnya sampai dengan 120 meter. HGB atau pakai masih berlaku atau telah berakhir sama dengan yang di atasnya, atas nama pemegang hak yang masih hidup atau ahli warisnya. Nah nanti mekanismenya kalau misalnya tidak ada pembagian waris ya, kalau misalnya yang mengajukan permohonan ahli waris itu nanti permohonannya itu satu paket. Ada berkas permohonan untuk wali waris terlebih dahulu,
Selanjutnya ada berkas untuk permohonan peningkatan perubahan. Sekalian prosesnya, ya. Tetap PNBP yang harus dipenuhi dan kewajiban BPHTB juga. Lanjut. Nah ini untuk rumah pegawai negeri, Bapak Ibu sekalian dengan jarang menghadapi ya. Saya lewat saja ya. Selanjutnya untuk penurunan hak milik menjadi HGB, dan ini mungkin paling banyak, terutama di Kabupaten Tangsel yang luasannya itu sudah tidak terlalu besar, kecil-kecil. Meskipun sebenarnya di dalam peraturan ini tidak dibatasi juga luas tanah yang bisa diturunkan itu berapa luasnya. Ya. Nah, ini kalau mungkin juga mungkin ada beberapa PPAT Bapak Ibu sekalian yang biasa diberikan kepercayaan untuk mengajukan permohonan. Apabila dilakukan karena lelang, maka permohonan diajukan oleh pemenang lelang sekaligus kemuat permohonan pengalihan hak karena lelangnya. Itu ya, ketentuan ini supaya diperhatikan kalau misalnya ini melalui lelang. HGB yang diberikan itu dalam jangka waktu 30 tahun. Selanjutnya, HGB atau hak pakai diberikan jangka waktu dari sisa jangka waktu hak sebelumnya. Maksudnya apabila dari HGB diturunkan menjadi hak pakai, jangka waktunya tinggal 15 tahun, berarti HGB-nya itu sisanya juga tinggal 15 tahun. Tinggal kembali lagi kepada 30 tahun. Melanjutkan terlebih dahulu dari HGB yang ada jangka waktu. Proses langsung distempel, sangat mudah sekali pelayanannya. Dan Bapak Ibu sekalian juga tidak perlu waktu lama untuk proses seperti ini. Kalau misalnya nanti lama, tinggal menyampaikan saja kepada kami keluhannya, kan? Kalau lama kan ya. Diganti menjadi hak yang sesuai berdasarkan keputusan pemerintahan secara umum. Lanjut. Oke, ini untuk HGU. Perubahan HGU untuk sarana penunjang HGU. Jangka waktu HGU masih berlaku, luas tanah yang akan diubah menjadi HGB atau hak pakai sampai dengan 25 hektar. Nah, sebelumnya proses untuk pelepasan dari HGU itu harus ada izin pelepasan hak, pengukuran, pemeriksaan tanah, penetapan hak, dan sertifikat. Jadi menggunakan mekanisme seperti pemberian hak pada umumnya. Tapi selanjutnya dengan peraturan ini cukup dengan pengukuran dilaksanakan pemisahan dari HGU yang dibentuk nas dan segala macam itu, misalnya 10 hektar dikeluarkan HGU-nya, itu langsung bisa dilakukan perubahan hak dari HGU menjadi HGB. Lebih simpel, sama dengan tadi. Perubahan hak pokoknya pelayanannya itu outputnya adalah dicap tanda tangan oleh kepala kantor. Lanjut Bu. Ya, nah ini perubahan HGU karena perubahan kebijakan. Jadi ada tata ruang untuk perkebunan awalnya, terus selanjutnya berdasarkan tata ruang yang baru, itu ada kasus yang di kami di Halmahera Tengah. Tata ruangnya selanjutnya untuk pemukiman, maka dilakukanlah perubahan HGU disesuaikan menjadi HGB atau hak pakai. Nah, ada kewajiban dari pemilik HGU itu sebanyak 20% itu diberikan kepada bank tanah untuk kepentingan reforma agraria dan kepentingan umum sesuai dengan kebijakan kementerian. Prosesnya pun sama. Saat ini dipermudah. Hanya kalau untuk yang kasus yang perubahan tata ruang ini harus melalui SK konfirmasi terlebih dahulu, baru dirubah haknya. Lanjut. Ya, inilah perbandingan peraturan yang diubah terkait pemberian hak secara umum yang pasal kebijakan keputusan menteri. Ya, yang sebelumnya ini sebelum terbitnya Kepmen nomor 13/9, HGB hak pakai yang dipergunakan untuk rumah tinggal ya masih berlaku atau habis dapat diberikan hak milik. Nah, setelah berlakunya HGB hak pakai yang dipergunakan untuk rumah tinggal yang masih berlaku atau habis dapat diberikan hak milik, perluasan penggunaan termasuk mencakup ruko dan rukan. Disitulah kelebihan dari diterbitkannya Kepmen nomor 13/9 ini. Dapat diajukan oleh ahli waris. Kalau dulu peraturan yang terdahulu, apabila sertifikat itu pemegang haknya sudah meninggal dunia dan diajukan permohonan pemberian hak untuk ditingkatkan, karena ahli waris yang mengajukannya harus melakukan
proses pembelian. Tapi sekarang dengan peraturan ini 1339 ini tidak diperlukan lagi. Ada prosesnya tadi, balik nama waris, bayar BPHTB, lalu ditingkatkan menjadi HPB. Gitu ya. Terus HPB yang pakai pemerintah untuk rumah 3. Nah, SK kepala kantor kualifikasi pemerintah pemilik atas tanah yang sudah dibeli oleh pegawai negeri. Nah, untuk sekarang ini, untuk yang pegawai negeri itu dibeli oleh pegawai negeri berada dalam satu proses bisnis dengan permohonan perubahan hak. Tidak lagi seperti dulu, harus ada pemisahan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk HGB, hak pakai dan perusahaan penunjang, mekanisme diawali dengan izin pelepas tanah, lalu perubahan dilakukan dengan mekanisme pemberian HGB pertama kali. Tapi kalau untuk sekarang tidak diawali dengan pelepas tanah, diproses sekaligus dengan mekanisme pemberian hak secara umum dengan diawali pemeriksaan tanah oleh petugas konstatasi. Disitulah perbandingan antara peraturan yang sebelumnya dengan peraturan 1339 2022. Baik. Untuk selanjutnya ini bahannya dari panggilan itu adalah untuk pelimpahan kewenangan. Tetapi pelimpahan kewenangan menjadi tugasnya Pak Dr. Udin. Saya akhiri saya cukupkan pembahasan tadi dua keputusan menteri itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, saya bisa menjawab, saya jawab langsung. Apabila tidak bisa, saya akan catat, akan saya sampaikan kepada Pak Direktur untuk disampaikan kembali kepada Bapak Ibu sekalian melalui Pemda atau PB. Kesepakatannya betul ya, karena saya juga sebagai pelaksana. Sebagai pelaksana dari peraturan yang dibuat oleh Kementerian PPN. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Bila itu walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.